Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. 271 kepala daerah, penjabat kepala daerah yang ditunjuk diangkat oleh Kemendagri dan Presiden. Bahkan ada masa jabatannya melebihi 2 tahun. Banyak orang mengkritik, mempertanyakan keterbukaan, penunjukan, pengangkatan para penjabat kepala daerah ini. Bahkan yang lebih dikhawatirkan lagi, 271 penjabat kepala daerah ini masih menjabat pada saat Pilpres, pada saat kampanye Pilpres. Sehingga banyak orang mempertanyakan, apakah mereka ini bakal jadi perpanjangan kekuasaan? Inilah Hot Room, banyak masalah di penjabat kepala daerah. Penunjukan kepala daerah masih saja menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Banyak masalah yang terjadi, mulai dari proses hingga bergulirnya masa jabatan para pejabat kepala daerah. Beberapa kepala daerah dianggap tidak cakap dalam memimpin daerahnya. Kemendagri pun menjadi sasaran kritik karena dianggap tidak transparan dalam proses pemilihan para pejabat. Atas pemilihan dengan masa internal inilah, beberapa pihak mengkritik penunjukan pejabat gubernur, wali kota, dan bupati saat ini karena dianggap syarat akan kepentingan politik, sehingga dikhawatirkan akan mencederai nilai demokrasi. Belum lagi panjangnya masa jabatan para pejabat yang berpotensi memegang jabatannya selama kurang lebih 2 tahun lamanya, rentan dieksploitasi demi kepentingan politik menjelang pemilu dan pilkada serentak 2024. Sekelumit pro kontra mulai dari pemilihan pejabat kepala daerah yang dianggap tidak transparan dan dugaan unsur kepentingan politik di balik pemilihan para pejabat kepala daerah harus sudah mulai ditertibkan karena masyarakat daerah sangat bergantung pada pemimpin yang merupakan wakil yang kompeten dan berpihak pada rakyat. Hotman tidak pernah lupa untuk mengingatkan kepada pemirsa, kenapa Hotman selalu menang berdebat? Karena kopi luwak white coffee, kesukaan Hotman, membuat saraf saya itu langsung jos. White coffee, kopi luwak, the best. Oke. Kami sudah mengundang Kemendagri dan juga dari KSP, tapi berhalangan hadir dalam debat yang sangat top ini. Pak Kurnia Ramadana dari ICW, apa masalah atau kekhawatiran atau kritik Anda dalam penunjukan penjabat kepala daerah ini? Dan katanya juga ICW telah mengajukan gugatan ke KIP. Silakan. Ya, pada tahun 2022, Bang Hotman, ketika ramai pemberitaan mengenai penjabat, kami meminta informasi kepada Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan seluk-beluk dokumentasi bagaimana profil para penjabat ini, lalu bagaimana mekanismenya. Tepatnya pada tanggal 22 Agustus 2022, selang beberapa bulan kemudian, kami awalnya berprasangka baik. Kementerian Dalam Negeri akan memberikan informasi itu. Namun beberapa bulan kami tunggu, ternyata tidak kunjung datang surat dari Kementerian Dalam Negeri yang memberikan tentang informasi yang kami minta. Sampai akhirnya kami bersengketa di Komisi Informasi Pusat, dan baru-baru ini sekitar 2-3 bulan yang lalu, Komisi Informasi Pusat memenangkan permohonan informasi ICW dan menyatakan bahwa seluruh informasi tentang pengangkatan penjabat itu harus dibuka berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Tidak berhenti di sana, kami juga mengajukan gugatan ke Ombudsman Republik Indonesia. Karena kami beranggapan dasar hukum pengangkatan penjabat ini bermasalah. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, dalam bayangan kami,
berdasarkan banyak ahli mengatakan harus dibentuk peraturan pemerintah. Namun sampai detik ini tidak ada peraturan pemerintahnya. Sampai akhirnya Bang Hotman, Ombudsman menyatakan tindakan Kementerian Dalam Negeri dinyatakan maladministrasi. Jadi dua hal itu sampai detik ini belum ada penyelesaiannya. Dari 271 kepala daerah yang ditunjuk ini, bisa Anda uraikan masalahnya di mana? Apakah memang ada masalah atau memang bukan pejabat yang tepat untuk diangkat? Bang Hotman, mereka memimpin dari tingkat kabupaten, kota, dan juga provinsi. Tadi juga sudah disebut di VT Metro TV, mereka memimpin dalam waktu yang cukup lama, 2 tahun, bahkan ada yang sampai 2,5 tahun. Tentu masyarakat punya hak untuk mengetahui siapa sebenarnya yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri. Anda tadi utarakan, tapi dari 271 ini memang bermasalah atau tidak? Satu, ada potensi rangkap jabatan. Yang kemudian yang kedua dalam catatan kami, kalau kami melihat dari aspek integritas, berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, ternyata dari 128 penjabat yang sudah diangkat, 55 orang diantaranya tidak patuh dalam melaporkan LHKPN. Itu menandakan apa? Berarti aspek integritas ternyata tidak dicantumkan sebagai indikator pengangkatan penjabat kepala daerah. Itu beberapa Jadi Anda melihat 271 kepala daerah ini bakal otomatis loyal kepada Kemendagri dan ke Pak Jokowi, begitu? Kalau prosesnya bermasalah, tentu tidak salah jika kemudian masyarakat mempunyai prasangka buruk. Apalagi ini berdekatan dengan agenda pemilu Februari 2024. Jadi kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Karena sejauh ini ketika sudah diumumkan ada permasalahan, tidak ditindaklanjuti, didiamkan. Dengan alasan, kalau saya menyitir pernyataan dari Pak Mendagri mengatakan tidak mungkin semua informasi kita buka, informasi kesehatan dan lain. Informasi kesehatan juga kita tahu tidak usah diberikan kepada kita karena kita tidak minta itu. Tapi bagaimana aspek kompetensinya, integritasnya itu yang sampai detik ini tidak selesai. Pak Ferry Amsari, 271 kepala daerah. Berapa banyak kira-kira warganya ini? Berapa juta warganya ini? Jadi kalau kepala daerahnya ditunjuk oleh Kemendagri dan Pak Jokowi, nanti untuk kampanye Pilpres ini bakal merupakan pasukan yang sangat ampuh nggak untuk memenangkan pemilu? Kalau penyimpangannya dilakukan untuk kepentingan pemilu ya bisa saja terjadi. Analisa saudara, karena kepala daerahnya 211 daerah. Jadi berapa juta warganya nanti? 5 juta aja dikalikan itu udah banyak itu Bang. 5 juta kali 2. Jadi maksudnya apa nih? Intinya calon capres lain nggak usah berharap lagi atau gimana nih? Yang paling penting tentu publik harus betul-betul ikut mengawasi. Kalaulah aparat penegak hukum, aparat negara, penyelenggara pemilu terlibat dalam berbagai motif kecurangan, memang kondisi demokrasi kepemiluan kita sedang terancam. Kalau Abang amati terkait putusan soal penjabat ini, perintah MK kan jelas. 1, buat peraturan pelaksana. Jenisnya peraturan pemerintah. Agar kemudian seluruh proses itu betul-betul fairness. Itu tidak dilakukan. Oleh siapa? Oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi yang membangkang siapa? Kementerian Dalam Negeri kan harus mengusulkan pembentukan peraturan pemerintah kepada Presiden. Sampai hari ini jangankan usul, hal-hal yang berkaitan dengan upaya pembentukan itu tidak dilakukan. Kedua Bang, perintah mahkamah itu berkaitan dengan penunjukan ini harus menampung aspirasi pemerintahan daerah. Beberapa daerah sudah kirim nama ke Kemendagri. Ada 3 nama, ada beberapa nama. Seluruh nama itu tidak pernah dipakai Kemendagri. Yang dipilih adalah orang-orang yang bukan diusulkan oleh pemerintah daerah. Kedua, harus memperhatikan aspirasi masyarakat daerah. Sampai sejauh ini masyarakat daerah mengirimkan nama-nama, usulan mereka itu tidak ditanggapi. Yang ketiga, perintahnya transparan. Sampai hari ini Kurnia menunggu terus tuh, ibarat punuk merindukan bulan, janji-janji Mendagri tidak dijalankan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kepatuhan kepada putusan MK, ini sudah masalah. Dalam ilmu administrasi negara, terutama Undang-Undang 30 2014, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,
kalau tidak menjalankan perintah dari pengadilan itu dikategorikan sebagai perbuatan sewenang-wenang. Yang konsekuensinya akan dinyatakan tindakan atau keputusan administrasi negara sebagai yang sesuatu yang tidak sah. Maksud saya apakah yang 271 ini bisa dinyatakan tidak sah penunjukannya? Ya tentu melalui proses pengadilan administrasi negara. Di mana itu? Nggak ada prosesnya. Betul. Ada. Nah, beberapa warga sudah mengajukan petun kan, tetapi kan sampai sekarang kita tidak dengar kabar baiknya. Nah, ini janggalnya gini Bang, kalau untuk putusan ini, putusan MK itu dibangkangi oleh atau diabaikan oleh pemerintah pusat. Tapi kalau untuk batas usia patuh betul. 3 hari sudah jalan gitu ya. Nah menurut saya ini motifnya sudah jelas bahwa ini akan dikaitkan kepada proses penyelenggaraan pemilu 2024. Semakin banyak kepala daerah yang bisa dikuasai, akan dikaitkan dengan bentuk dukungan berbagai kepala desa kepada calon tertentu. Ingat Bang, kalau kepala desa mendukung calon tertentu, nanti akan dilaporkan. Siapa yang akan memberikan sanksinya? Kepala daerah. Jadi Anda sepertinya sudah pesimis. Anda sudah sepertinya sudah makin yakin bakal Prabowo yang menang atau Gibran. Bang Hot yang baik, saya tidak pesimis. Saya mau menyatakan kepada publik, mari kita waspada. Kecurangan sedang tinggi-tingginya, buka mata lebar-lebar, pasang telinga baik-baik dan awasi. Mari kita waspada, kecurangan sedang setinggi-tingginya. Kita istirahat dulu. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis 2 kepala daerah yang sepertinya kurang diterima oleh warganya. Nah ini nih, pejabat gubernur Pulau Bangka dilantik Maret 2023. Jabatan sebelumnya sekretaris jenderal ombudsman. Wah, sekretaris jenderal bisa ombudsman. Puluhan tokoh masyarakat, tokoh adat dan pemuda di Babel mendesak Mendagri untuk mengevaluasi jabatan Suganda. Itu Babel ya. Oke, berikutnya. Beberapa catatan kontroversi Suganda menurut kelompok Bangka Belitung Peduli yang juga mendesak Suganda mundur. 1. Jabatannya diduga merupakan hadiah untuk membungkam eksistensi ombudsman dalam memproses malah administrasi pengangkatan kepala daerah. Melontarkan pernyataan ada pengusaha yang memberikan tunjangan hari raya sebesar 2 miliar. Menunjuk kerabat dan teman dekat sebagai staf khusus. Menganulir surat edaran Sekda. Itulah masalah di Babel, pejabat gubernur Bangka Belitung. Berikutnya. Bakhtiar Baharudin, pejabat gubernur Sulawesi Selatan, dilantik pada September 2023. Jabatan sebelumnya Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Masalahnya apa? Cacatan kontroversi. Para kades di Bone demo minta pejabat gubernur Sulsel dicopot. Kok cepat banget sih? Ya, karena penggunaan anggaran desa sebesar 40%, dana desa dialokasikan untuk budidaya pisang. Dana desa untuk pisang. Oke? Koordinator lapangan aksi Irwan Jaya mengungkapkan kebijakan pejabat gubernur Bakhtiar sangat tidak realistis. Irwan menilai kebijakan ini akan menghambat pembangunan di desa karena tata letak dan geografis di setiap desa itu berbeda. Sekarang pertanyaan kepada mantan dirjen ini. Ini mantan dirjen Otda Kemendagri yaitu Bapak Johermansyah Johan. Apa komentar Bapak atas 271 kepala daerah ini, penjabat kepala daerah ini? Apakah memang itu ada berbau KKN atau rangkap jabatan dan sebagainya? Silakan Pak.
Yang pertama kalau rangkap jabatan iyalah, ya karena dia tidak melepas jabatan struktural ASN-nya. Dirjen tetap masih dirjen, walaupun pelaksana hariannya PLH namanya ditunjuk, tapi tidak melepas jabatan. Jadi tanggung jawab masih di pundaknya dia, sambil ngurusin daerah yang letaknya di mana-mana jauh kan. Nah, yang kedua karena para kepala daerah itu diangkat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh Presiden bersama Mendagri, maka tentu ada interest dari pihak yang mengangkat dan loyalitas daripada pihak yang menerima pengangkatan dalam jabatan. Kaitannya begini, kalau dia diangkat dan ada arahan-arahan tertentu terkait dengan kepentingan-kepentingan kekuasaan, bisa saja dia akan taat atau patuh ya. Mungkin caranya nanti apakah tertutup atau diam-diam ya. Nah, itu bisa saja dia lakukan karena yang ngangkat dia itu yang pegang tali aki namanya, Bang. Jadi kalau macam-macam dia nggak mau mentaati, tali aki dicabut gimana? Emang bisa penjabat ini bisa dicopot setiap waktu? Oh bisa setiap 3 bulan sekali dievaluasi. 3 bulan sekali dievaluasi. Nah, kalau dia kalau tidak loyal, tidak taat arahan pusat. Nah, seperti kasus-kasus tadi misalnya bikin kebijakan sendiri, dilawan oleh masyarakat. Nah, itu bisa dievaluasi dan dia 3 bulan itu sebetulnya hasil evaluasi bisa dicopot. Bapak sebagai seorang mantan pejabat senior, kalau sudah 271 Pak penjabat kepala daerah, kali 5 juta aja warganya, berarti warga yang ikut pemilu nanti di bawah 271 kepala daerah yang kira-kira memihak kepada pemerintah. Jadi saya udah pernah hitung tuh, kalau berapa? 271 ini kira-kira sama dengan 89% dari jumlah penduduk Indonesia. 89%? Berarti putaran pertama udah bakal menang dong? Selesai itu ya kan, kalau dari juga jumlah penduduk. Nah, tapi bukan begitu. Oh, begitu. Ya kan Kak, sesimpel itu pula dia. Ya bagaimana dia bisa mempengaruhi masyarakat, kan nggak juga gampang, Bang. Paling yang bisa dia kendalikan adalah birokrasi yang berada di jajarannya dia. Nah, itu bisa saja karena itu langsung. Tapi menurut Bapak minimum akan pengaruhnya sangat besar. Oh pasti. Ya, tapi kan ada mata publik yang juga sekarang ini juga sangat sangat kritis, sangat mudah melakukan pengawasan. Terima kasih Pak Sony Sumarsono, mantan PLT Gubernur DKI ya. 2016-2000. Apa sih tugas penjabat itu? Penjabat kepala daerah? Yang jelas yang paling utama adalah menjalankan roda pemerintahan. Semua fungsi pemerintahan terkait dalamnya pembangunan dan seterusnya. Yang pertama tugasnya. Juga yang kedua mempersiapkan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya agenda nasional pemilihan presiden dan kemudian juga legislatif. Kondisi yang kondusif atau sekaligus juga mengarahkan warganya agar memilih pilpres tertentu. Seorang pejabat kepala daerah itu, Bang Hotman, itu sudah ada aturan di tataran formalnya harus netral. Kalau Bapak mau dicopot 2 bulan lagi, Bapak masih netral nggak? Kan sekali 3 bulan penjabat itu dievaluasi. Nah itu dievaluasi, tetap 3 bulan, kalau oke lanjut lagi. Kalau oke? Kalau oke ya. Kalau tidak oke? Kalau tidak oke ya pasti kemudian di out, jelas itu. Maka orang berusaha PJ akan oke. Syarat oke-nya apa? Memenuhi namanya RPD, Rencana Pembangunan Daerah, sebagai RPJMD mini. Dia harus ikuti semua target yang ada di situ. Dari segi politik? Dari segi politik dia harus netral. Kata siapa? Kata aturan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Tapi sekarang penjabat ini agak beda di era Pak Sony, Pak. Mereka dibuka ruang yang lebih luas, bahkan sudah mirip kewenangan mereka dengan pejabat kepala daerah melalui proses pemilihan. Jadi ini agak menarik kalau dibaca strategi politik menjelang pemilu 2024. Jadi menurut Anda kata netral itu nggak mungkin? Bukan soal karena mereka sebenarnya wajib netral, tetapi ternyata ada ruang-ruang yang potensial mereka terlibat dalam kisruh politik kepemiluan menuju 2024. Karena kewenangannya terlalu besar, dia bisa mindah-mindahin orang sekarang. Dan dia pun bisa dipindahkan kalau macam-macam. Kalau macam-macam. Tidak loyal. Kalau tidak loyal. Tidak loyal. Begitu Pak Sony. Kalau dia tidak loyal dicopot gitu. Yang jelas dievaluasi, kalau hasilnya negatif ya ditarik kembali ganti orang. Begitu. Iya itu prinsip.
Tapi perlu diketahui Bang Hotman, ada perbedaan zaman saya menjadi PLT atau PJ Gubernur di Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, bahkan DKI Jakarta itu ada beda. Dalam rekrutmennya seorang PJ. Kalau dulu seorang PJ kepala daerah itu, terutama bupati wali kota, itu kewenangan Mendagri, tidak sampai istana. Nah untuk periode ini, baik itu gubernur, bupati, wali kota harus tersentralisir di istana melalui TPA. Itu perbedaannya yang sudah jelas itu. Lalu kemudian yang kedua, aturan yang disampaikan Bang Ferry tadi, MK mengatakan harus ada pedoman pelaksanaannya, bukan peraturan pemerintah sebenarnya, peraturan pelaksanaan. Mendagri sudah mengeluarkan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Loh gimana sih, katanya sudah keluar. Bukan PP, tapi bukan PP, Bang Ferry. Permendagri. Sayangnya Bang Hotman. Nah, ini dijawab dengan ilmu perundang-undangan, Pak. Peraturan pelaksana undang-undang itu apa? Itu dia. Peraturan pemerintah, Pak. Bukan Permendagri. Jadi kalau kita memahami putusan MK soal perintah peraturan pelaksana karena yang ditafsirkan undang-undang, maka bentuk peraturan pelaksananya adalah peraturan pemerintah, bukan Permendagri itu. Dan statement itu Bang Hotman sudah diperkuat, dimention langsung oleh Ombudsman. Dalam anggapan Ombudsman, karena lembaga negara mengatakan peraturan pelaksana yang berbicara tentang penjabat itu harus diatur dengan payung hukum peraturan pemerintah. Jadi apakah Anda mengatakan karena peraturan pemerintah itu tidak ada, maka pengangkatan 271 kepala daerah penjabat ini cacat hukum? Tidak sah? Mari kita lihat substansi di Permendagri 4 2023. Ketika dibaca, sama sekali tidak ada poin tentang aspirasi masyarakat. Semua sentralisasi ke Kementerian Dalam Negeri. Bahwa benar ini ada aspek penunjukan, tapi MK sudah mengatakan harus menjamin sejumlah asas. Demokratis, terbuka, transparan, dan akuntabel. Anda tidak bisa jawab apakah sah atau tidak penunjukan 271 kepala daerah ini karena tidak ada peraturan pemerintah sebagai dasar. Harusnya tidak sah. Harusnya tidak sah. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room. Apa Hotman bilang? Kalau Anda lagi baca dokumen, belajar kerja, selalulah ada kopi white copy. Membuat saraf kita itu tetap segar. Itulah rahasia saya. Makanya 35 tahun tetap kuat. Seperti tenaga umur 25 tahun. Kopi luwak kesayangan Hotman rahasianya. Pak Saan Mustafa. Anggota DPR kita. Anggota DPR ini baru sebentar menjabat langsung dapat uang pensiun seumur hidup. Benar nggak Pak? Sementara banyak benar keluhan seperti ini. Apa komentar Anda? 271. Katanya menurut ICW pengangkatannya itu kurang benar lah. DPR di mana kalian? Kita pernah mempersoalkan juga. Sudah ke Mendagri belum? Kita udah di RDP udah kita sampaikan. Itu kan terbuka juga. Kita sampaikan bagaimana pemerintah dalam hal ini Kemendagri menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Agar pengangkatan PJ, apakah itu gubernur, bupati, wali kota, itu mengedepankan kaidah-kaidah yang tapi permintaan Bapak dicuekin. Akhirnya yang muncul Permendagri. Jadi gini, kita persoalkan misal gini. Pertama dulu ketika kita persoalkan ketika ada surat edaran Mendagri. Ketika membolehkan para PJ itu untuk melakukan mutasi dan lain sebagainya. Kita persoalkan karena itu nanti jangankan misalnya diberikan ruang nggak ruang ditutup aja, mereka akan pasti akan mencari celah itu kan itu loh. Kita sampaikan, jadi jangan sampai nanti ada penyalahgunaan terhadap surat edaran. Kalau 2 tahun menjabat coba 2 tahun lebih lo menjabat di PJ. Makanya kita persoalkan gini. Pertama misalnya gini, kenapa kita agak kritisi ini? Karena PJ sekarang itu berbeda dengan zaman Pak Soni. Kalau zaman Pak Soni itu kan PJ-nya itu kan hanya 6 bulan. Atau tertentu dan nggak lama 6 bulan dan itu nggak banyak kan gitu loh. Nah sekarang ini PJ-nya massal.
massal kan itu. Jabatannya lama. Ya. Bahkan nanti Desember 2024 itu akhir Desember itu 2023 enggak 2000 akan yang ini yang hasil pemilu 2020 hasilnya habis kan nanti Desember 2024 itu 100%. PJ semua 100%. Nah, karena dia massal dan masa jabatannya banyak, maka itu kita minta agar dalam proses pengangkatannya itu benar-benar mengedepankan kaidah-kaidah tadi ada demokrasi memperhatikan kepentingan daerah. Jadi jangan sampai orang disimpan di sebuah daerah yang tidak tahu asal-usul daerahnya. Faktor itu juga harus dipertimbangkan. Tidak mengenal daerah. Yang kedua, apa yang kita kritisi juga misalnya terkait dengan mekanisme pengangkatannya. Makanya ketika di Permendagri Mendagri membuat peraturan Mendagri, di situ mulai ada. Sebelumnya kan enggak tuh. Di situ ada unsur sekarang misalnya kalau misalnya gubernur ada dari Kemendagri, unsurannya ada dari DPRD provinsi. DPRD mengusulkan 3 nama. Tapi itu hanya usulan doang. Usulkan 3 nama karena memang 3 nama. Terus Boleh yang nggak kedua, presiden tidak memilih dari 3 nama? Boleh. Bisa. Tapi kan tetap aja akhirnya sekarang relatif lebih terpagari bahwa yang akan dipilih itu dari 3 nama itu. Kenapa tidak gubernur yang lama diperpanjang aja? Apa karena sudah bakal ikut pilpres atau wapres atau apa? Ya kalau itu kan gini, dia elected ya, dia dipilih oleh rakyat dan memang udah masa jabatannya udah selesai, nggak bisa juga dia bukan ASN. Ya, Jadi tapi ya sama aja dia dianggap mampu ya tinggal dia dirubah jadi penjabat. Ya itu kan bertentangan juga dengan undang-undang juga. Ada akhir masa jabatannya, itu jelas AMJ-nya. Dulu ada usulan masyarakat, Bang, Mas Aan. Satu modelnya adalah melanjutkan pejabat yang dipilih melalui pemilu, keluar Perpu. Kedua, mekanisme memanfaatkan DPRD untuk menentukan pejabat dari 2 nama dari partai-partai yang memenangkan pemilu. Ketiga, kemudian mengajukan usul. Jadi tadi memilih, sekarang mengajukan usul dari DPRD ke pemerintah pusat dan harus dipilih orang yang diusulkan DPRD. Ketiga-tiganya ini karena sangat demokratis, karena tidak bisa dikendalikan pemerintah pusat, ditolak itu, Bang. Bahkan tidak didengar satupun. Lahirlah konsep-konsep seperti ini. Jadi menurut saya ada konsep alternatif ketika proses transisi pemilu serentak itu, tetapi itu tidak pernah jadi pilihan pemerintahan pusat. Karena pertimbangan pemerintah waktu itu tidak mau mengubah Undang-Undang 10 2016 tentang pengaturan pilkada di pasal 201 itu. Karena di situ untuk mengisi PJ gubernur harus pejabat yang namanya JPT Madya atau eselon 1. Kalau Bupati Wali Kota eselon 2 JPT Pratama. Nah, kalau kita mau ubah kepada format yang modal 1 disebut Ferry tadi, itu harus merevisi undang-undang. Pemerintah nggak mau revisi. Iya nggak mau, kan gitu. Kalau gitu Pak Saan Mustafa, kebetulan saya tahu Bapak agak sedikit beda aliran politik dengan Pak Jokowi. Termasuk beda capres dan cawapres yang didukung. Kalau sudah melihat begini, 271 pejabat kepala daerah. Setiap kepala daerah warganya ada 5 juta. Oh itu tadi. Ya, jadi kalau berarti 100 juta lebih. Bapak masih berharap nggak menang pemilu calon Bapak? Pertama gini ya. Maksudnya pilpres. Ini nggak sesimpel ini ya. Nggak sesimpel ini. Ini kan banyak pengalaman ya. Misalnya banyak pengalaman gini. Petahana kalah oleh penantang. Yang sebenarnya dia punya banyak resources. Kenapa? Karena kan yang namanya demokrasi, transparansi, pengawasan kan sekarang sudah menjadi sudah terbuka ya. Gitu. Sehingga ketika misalnya kita ingin melakukan politisasi terhadap birokrasi, nanti ada politisasi terhadap para PJ ya, kita kan gini. Dalam bahasa saya kan istilahnya politisasi PJ. Nah, ketika kita misalnya ada ruang tentang politisasi PJ, apakah akan seefektif yang kita bayangkan atau sesederhana
sesimpel yang kita bayangkan, itu belum tentu juga. Tapi kan pengaruhnya besar lah kalau kepala daerah, PJ kepala daerah turun mempengaruhi warganya. Mereka punya keterbatasan. Ya. Karena mereka bukan berangkat dari hasil, jangankan yang PJ ya, yang dia dipilih saja. Misalnya contoh kemarin lah, berapa banyak kepala daerah yang memberikan dukungan terhadap petahana. Tapi kan relatif juga nggak signifikan keberadaan mereka. Ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa ketika ada PJ-PJ yang memang itu menjadi kewenangan pemerintah, terus diasosiasikan bahwa dia otomatis nanti akan bekerja secara efektif, dalam pandangan saya tidak seperti itu. Tapi politisasi untuk menjaga netralitas itu penting untuk diawasi dan diwaspadai. Nah, ini penting. Siapa yang ngawasin? Apakah seefektif itu atau tidak, seefektif itu belum tentu. Siapa yang ngawasin? Tentu kan di undang-undang jelas soal netralitas ASN. Ya. Kita berangkat dulu yang menjadi semangat reformasi itu kan, belajar dari peranggaman dulu, mobilisasi atau politisasi birokrasi itu kan luar biasa kencengnya. Makanya sekarang ada larangan yang namanya ASN. Netralitas ASN. Siapa yang mengawasi? Tentu yang pertama yang diberikan kewenangan untuk pemilu itu kan Bawaslu. Bawaslu diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN. Nah, ini udah ada tuh ininya. Dan juga mungkin publik dan sebagainya. Jadi sekarang relatif untuk menjaga netralitas ASN itu sudah banyak ruang. Tapi kalau masyarakat mencium ada politisasi tidak netral ini, para penjabat ini nanti di kampanye Pilpres, masyarakat bisa upaya hukum kemana? Kalau ketentuannya kan ada nanti beberapa hal ya Bang. Misalnya kalau kepala desa bermasalah ada pasal 29, ada sanksi administrasi. Begitu juga kepala daerah. Siapa tuh? Ada aturan hukumnya, bisa ke Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu itu Bawaslu, Polisi, Jaksa. Ya, untuk kemudian konteks pidana. Oh, ada pidananya? Ada pidana. Kalau pidana kalau berpihak itu apa? Ya, salah satunya keberpihakan. Tuh, para kepala desa bentuk keberpihakannya harus dilihat dulu Bang. Tapi saya mau merespon apa yang Bang Saan katakan tadi. Kita perlu pahami bersama Bang, bahwa para pelaku kecurangan ini ibarat bidak catur, dia punya tugas masing-masing. Contoh kalau kepala daerah itu, dia tidak langsung terlibat dalam pelaku kecurangan di TPS, nggak mungkin tuh Bang, berat tuh. Caranya gimana dong? Caranya misalnya ada kepala desa yang terlibat mendukung. Nanti kalau mendukung calon tertentu dibiarkan. Kalau yang lain calonnya yang didukung baru dia beri sanksi. Kepala desa. Itu tugas kepala desa, kepala daerah. Kepala daerah. Tugas nanti hakim MK lain lagi. Tugas penyelenggara pemilu lain lagi. Jadi jangan Abang lihat mereka akan turun dalam waktu kecurangan kayak orang barbar begitu ya. Enggak, ini semua ada tekniknya Bang. Jadi kalau diperhatikan kasus-kasus kecurangan penyelenggara pemilu, persis semua punya aturan main sendiri-sendiri. Begitu aturan main untuk menang atau apa nih? Untuk curang, Bang. Untuk curang. Untuk curang. Misalnya ketika dilaporkan pidana, nanti di Sentra Gakumdu timbul perdebatan apakah ini pidana pemilu atau tidak. Kalau ternyata integritas Sentra Gakumdu bisa dipercaya, ini barang tidak langsung P21 ke pengadilan Bang. Masuk ke polisi lagi Bang. Padahal ada unsur polisi di sana. Jadi setelah dikatakan ini pidana, nanti di kepolisian juga belum tentu bisa jadi pidana. Bisa SP3 lagi. Jadi sudah diatur semua ini, biduk catur permainan. Kalau pertanyaan yang berat Abang tanyakan, siapa pemain caturnya? Itu baru saya tidak bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Berat Bang. Nanti sekarang dilarang berbicara terlalu terbuka. Nanti di Rocky Gerungkan misalnya. Misalnya. Oh jadi warga yang melihat ada kecurangan bisa lapor ke, coba. Iya kalau pidana ke Sentra Gakumdu. Kalau kemudian administrasi bisa ke Bawaslu, kalau penyelenggara terlibat. Bisa menggugat ke Bawaslu, ke TUN dan lain-lain. Jadi secara pribadi setiap warga bisa ya? Bisa. Tidak harus melalui... bisa itu Pak. Jadi bukan enggak langsung ke Sentra Gakumdu. Misalnya ada kecurangan. Misalnya gini,
ada indikasi seorang pejabat, jangan pejabat lah misalnya ASN, itu melakukan keberpihakan tidak netral, dilaporkan ke Bawaslu. Nanti kalau misalnya Bawaslu dalam Bawaslu ini memenuhi tindak pelanggaran pemilu karena dia nggak netral, itu dia bisa melakukan penindakan. Karena gini, yang namanya di Bawaslu itu kan selain pengawasan, dia juga ada pencegahan dan penindakan. Nah, nanti setelah itu ya baru dia ke pidananya. Jadi bisa ke sentra gakumdu, bisa juga ke pengadilan kan. Coba ditanya kebangsaan, Bang. Banyak nggak kasus yang berlanjut? Nah, itu dia. Banyak, ada beberapa yang ini. Ada yang kena sanksi nggak udah? Kalau dalam konteks kan gini, ini kan pemilunya kan kita belum berjalan. Oke, Kan gitu. kita istirahat dulu nanti saya sudah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Temu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. 271 penjabat kepala daerah. Dan setiap penjabat kepala daerah dianggap warganya ada 5 juta. Berarti hampir 100 juta warganya yang bakal ikut nanti dalam Pilpres Presiden dan Wakil Presiden yang kepala daerahnya ditunjuk oleh Presiden dan Kemendagri. Jadi ICW, gimana caranya untuk mengawasi agar para penjabat kepala daerah tidak dipolitisasi, ya tidak harus loyal mengikuti yang nunjuk dia siapa. Gimana cara mengawasinya? Dan apakah mungkin? Ya, kalau ditanya mungkin atau tidak mungkin, mungkin. Apakah itu realistis atau tidak? Bagi saya itu sudah tidak realistis lagi. Tidak realistis. Karena pemilu sudah semakin dekat. Selama ini proses perbaikan sudah diberikan kepada Kementerian Dalam Negeri, ternyata mereka tetap bersikukuh menganggap pendapat mereka yang paling benar. Padahal kritik itu bukan lahir dari masyarakat sipil, kritik itu bukan hanya lahir dari ICW, kritik itu lahir dari beberapa lembaga negara yang tadi saya sampaikan, Ombudsman dan juga Komisi Informasi Pusat. Saya tambahkan satu, Bang Hotman, fenomena yang tampak dalam penjabat. Saat ini ada fenomena seseorang di luar dari struktur pemerintahan dititipkan di satu instansi negara agar memenuhi unsur sebagai JPT tadi, baru kemudian masuk menjadi penjabat. Saya ambil contoh konkret, saya sebut nama di sini, penjabat Gubernur Aceh, yang bersangkutan sebelumnya dinas di militer, pensiun dari TNI tanggal 1 Juli tahun 2022, diangkat sebagai staf ahli Mendagri tanggal 4 Juli, selang 3 hari, Bang Hotman. Kemudian dilantik menjadi penjabat Gubernur Aceh selang 2 hari, tanggal 6 Juli. Jadi kami melihat beberapa kebijakan dari Menteri Dalam Negeri ini keliru jelas berdasarkan banyak temuan, kemudian menjadikan Kementerian Dalam Negeri sebagai tempat singgah sebelum orang-orang itu terpilih sebagai penjabat. Jadi menurut Anda sudah tidak mungkin lagi mencegah 271 ini, mempolitisasi sudah nggak mungkin, pemilu udah dekat. Kritik sudah masif, Presiden sudah disebut beberapa kali untuk mengeluarkan peraturan pemerintah, tapi ternyata mereka masih menganggap diri mereka benar. Terima kasih. Pak Ferry, emang politik begitulah. Iya kan? Emang politik begitulah. Jadi Anda sudah pesimis bahwa yang Anda dukung bakal kalah atau bagaimana? Bukan pesimis, Bang. Kita memberitahu kondisinya ke publik agar publik bersiap untuk mengawal hak mereka dalam pemilu. Jadi kan Abang sudah tahu nih, sebagai pemilih Abang harus punya kesadaran, saya harus kawal nih suara saya. Kalau Abang tahu di TPS si A cuma dapat 10, tiba-tiba nanti diakumulasi suara di pengumuman tingkat pusat, tiba-tiba dia jadi 100, Abang harus bicara ke Tapi kalau penjabat kepala daerahnya datang setiap malam bikin musik dangdut, acara hiburan, dikasih segala macam fasilitas, makan-makan. Itu yang orang daerah, orang desa, siapa yang tidak terpengaruh? Itu yang tidak sesederhana yang diceritakan oleh Prof. Jo dan Bang Saan tadi. Motifnya sudah berubah sesuai perkembangan zaman, Bang.
mereka punya tugas masing-masing core dalam kecurangan itu yang akan mereka lakukan. Tugas masing-masing dalam kecurangan. Itu tugas masing-masing dalam kecurangan. Itu ada beberapa kasus yang menarik. Misalnya kalau kemudian ada sanksi kepada kepala desa itu tidak direspon. Nah, kalau kemudian ini naik jadi pidana di sentra Gakumdu atau di kepolisian tidak direspon. Masing-masing sudah ada wilayah. Jadi Anda mengatakan sekarang tinggal kepada masyarakat agar lebih agresif. Yang punya hak suara masyarakat. Yang harus mengawalnya dalam kondisi curang masif seperti ini adalah. Terima kasih, Pak Johan. Gimana? Kalau saya gimana mencegah? Mungkin enggak 271 tidak memihak? Saya kira masih ada peluangnya. Asal pemimpin pemerintahan kita di pusat ini sebagai yang mengangkat para PJ ya. Jadi boleh dikatakan PJ ini kan diangkat oleh presiden nih. All the president man. 271 itu Pak. Nah, supaya terputus ada cutting off antar power presiden, apalagi anaknya maju nih sebagai wakil presiden. Saran apa ini? Saran saya adalah presiden itu mengambil cuti dengan kesadaran sendiri di luar tanggungan negara selama masa kampanye 75 hari saja. Nah, PLT presiden adalah wapres. Dengan begitu presiden duduk manis. Wah, ini usulan baru lagi. Itu dia. Apa lagi nih? Nah, itu akan memotong. Ini ada kasus. Tapi di luar negeri nggak begitu. Di Amerika di mana-mana nggak gitu. Indonesia, Bang. Dalam model pilkada itu bisa kita pakai. Ya, kalaupun misalnya presiden cuti masih ada Kemendagri. Oh, nggak bisa. Yang akan membujuk kepala daerah ini, tapi penjabat ini akan memihak. Ada PLT yang namanya Wapres yang menjalankan tugas untuk bisa membuat PJ. Jadi Anda mengusulkan agar presiden cuti? Cuti di luar tanggungan negara. Waduh, Pak Soni gimana? Politik itu serba mungkin. Serba mungkin, serba kasar, serba jahat, serba mungkin. Artinya dalam konteks PJ kepala daerah tadi bisa juga digunakan sebagai alat politik dan juga bisa tidak. Ada faktor yang kunci tergantung kepada vertikalnya adalah pesan dari atasnya. Kalau memiliki komitmen yang kuat dan integritas yang kuat untuk kemudian perintah jaga netralitas dalam rangka menjaga wibawa pemerintah di mata rakyat, ya itu pasti PJ-PJ tidak akan. Kan kita realistis lah. Kalau sudah menyangkut pemilu jabatan presiden dan wakil presiden, masih mikir netralitas lagi itu gimana? Udahlah ya. Baik Pak, ini dalam pengalaman saya sebagai PJ, walaupun toh misalkan andai kata ada di pemerintah tidak mudah juga untuk mengaruhi asumsi tadi. 1 PC 5 juta itu kan, bisa pengaruh semuanya. Tidak semudah itu, karena kiri kanan ada juga kontrol. Jadi Anda masih belum yakin 271 ini akan benar-benar berpihak kepada pemerintah pusat? Sama sekali saya tidak yakin, tidak semuanya. Pak Saan, ada usulan dari Pak Johan agar presiden cuti. Kalau itu kan rasanya nggak masuk lah ya. Nggak masuk apa? Kan masuk gini, di akal? Ya, karena nggak masuk ke dalam logika ya. Saya bayangkan. Jadi Bapak tidak setuju? Ya, jadi gini, kepala daerah yang maju aja sebagai incumbent, dia hanya cuti pada saat kampanye doang. Jadi ketika dia diatur aja kampanyenya seminggu sekali, dia cuti cuma sekali aja. Itu kepala daerahnya segitu, apalagi presiden yang tidak maju kan gitu. Jadi nggak ada urgensinya gitu. Nah sekarang gini, yang pertama yang soal mencegah politisasi. Politisasi kan tadi saya kan mengatakan agar kepala penjabat ini tidak memihak. Jadi potensi di adanya politisasi itu kan ada potensinya, potensinya ada. Nah yang kedua, ketika ada potensinya, apakah akan efektif politisasi ini? Kepala daerah loh, penjabat loh. Walaupun kepala daerah atau pejabat, kan dengan suasana politik yang sudah berbeda, di mana misalnya kemandirian masyarakat yang memiliki hak pilih itu udah ini kan nanti efektivitasnya seperti apa? Jangankan gini ya misalnya, dalam banyak kasus, kepala daerah yang menjabat nih incumbent, maju, yang dalam bayangan itu tadi misalnya dia bisa otomatis menang, itu kan banyak yang kalah juga. Padahal dia memiliki resources yang cukup kan gitu loh. Tapi kan dia tidak linier, otomatis dia akan memenangkan sebuah kompetisi. Itu yang dipilih. Di Pilkada 2020 banyak sekali incumbent yang kalah. Nah, tapi apalagi pejabat kan 271 penjabat kepala daerah. Belum lagi aparatur pemerintahan. Belum lagi aparat di berbagai instansi. Kepala desa. Pak Saan masih berharap enggak Bapak menang?
Masih dong harus optimis. Kok gini? Karena gimana caranya mencegah? Gimana caranya mencegah? Kita sudah habis waktu, Pak. Gimana caranya mencegah? Caranya satu-satunya tadi dari segi peraturan sudah nggak mungkin. Pilpres sudah dekat. Jadi satu-satunya adalah agar seluruh masyarakat melaksanakan haknya menempuh upaya hukum. Kalau ada pelanggaran pemilu sesuai dengan tadi usulan dari Pak Ferry, gugat, dan tentu kita ada pengacara setiap waktu membantu kalian. Demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Jangan lupa menonton Hot Room di Metro TV setiap hari Rabu jam 9.30 malam, karena hanya inilah hot dengan hostnya yang sangat ganteng. Selamat malam. Pak, silakan Pak sini, Pak. Nah. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.